Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Bersama kita Sapa Penyuluh. Alhamdulillah kita hadir di kesempatan hari ini untuk kita mungkin berbincang-bincang terkait dengan penyuluh, ya ini penyuluh agama Islam. Sehingga pemirsa mungkin bertanya-tanya, selama ini ada penyuluh HP, ada penyuluh kesehatan, ada penyuluh hukum, dan lain-lain sebagainya. Tetapi kali ini Alhamdulillah di Sapa Penyuluh ini kita hadirkan eh, Ketua Kelompok Kerja Penyuluh Agama Islam Kabupaten Sragen yang nanti insya Allah akan kita pendengarkan bersama terkait dengan apa sebenarnya penyuluh agama Islam, kemudian yang menjadi tanggung jawab penyuluh agama itu apa? Kita akan perdengarkan bersama-sama sehingga kita paham terkait dengan penyuluh. Kemudian fungsi-fungsinya sehingga masyarakat akan tahu terkait dengan bagaimana para penyuluh berdakwah terkait dengan menyampaikan agama Islam atau menyiarkan tentang bagaimana Islam. Dan hari ini telah hadir Ketua Pokjaluh Kabupaten Sragen, Kementerian Agama. Beliau adalah Pak Thoyib Kamaludin. Jadi Terima nanti kasih. Kemudian, beliau adalah seorang penyuluh yang luar biasa sehingga di masyarakat itu terkenal sebagai mungkin sering dipanggil Bang Thoyib, tapi alhamdulillah Bang Thoyib saat ini tetap ada di sini di iya. tengah-tengah kita. Jadi sudah pulang begitu ya. Nah, begini Bang Thoyib, terkait dengan penyuluh, ini sebenarnya apa sih penyuluh itu? Mohon pemirsa tahu bagaimana penjelasannya tentang penyuluh terkait dengan penyuluh agama Islam. Terima kasih Mbak Magfiroh. Ya, Sedikit kami sampaikan bahwa penyuluh itu kan orang-orang yang diberi atau seorang yang diberi tugas, benar. tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan bimbingan dan penyuluhan pembangunan ke masyarakat dalam bentuk bahasa agama, Ya, sehingga dengan adanya penyuluhan itu masyarakat itu bisa merasakan dampak-dampak positif, sekaligus masyarakat bisa bertambah ya, ya, pemahamannya tentang agama ya. yang Baik. mereka anut. Ya. Itu terkait dengan pengenalan penyuluh, pemirsa. Jadi eh, tadi dikatakan oleh Pak Thoyib bahwa penyuluh agama itu memiliki hak wewenang sepenuhnya untuk melaksanakan kegiatan keagamaan dengan bahasa agama, dan alhamdulillah dari beberapa tahun terakhir ini masyarakat paham penyuluh agama Islam ada, saya tahu itu ada penyuluh agama PNS, ada penyuluh agama non PNS. Itu sebenarnya perbedaannya apa itu, Pak Thoyib Nah, ya? oke, Mbak Mafira, saya kira esensinya adalah bahwa penyuluh itu menyampaikan bahasa pembangunan itu kepada masyarakat supaya masyarakat itu mampu menghidupkan agamanya dalam masyarakat dan yang lain sebagainya, sehingga agama itu bisa menjadi benteng yang terbaik ketika masyarakat itu dalam kesehariannya itu eh, yang mengekspresikan apapun lah, Ya, ya, sehingga ya, ya, agama itu ya. menjadi rujukan yang terbaik dalam Ya, menjawab berbagai macam problem kehidupan masyarakat itu sendiri. ya, ya. Oke, oke, oke. Tapi begini ya Pak Thoyib ya, artinya apa sih bedanya dengan juru-juru dakwah yang sudah melaksanakan kegiatan itu, sehingga kita dengar eh, bedanya juru dakwah yang biasa-biasa itu dengan penyuluh agama Islam. Ataukah ini memang sebagai mandatori dari pemerintah, sebuah penghargaan gitu ya, Iya. penghargaan bahwa penyuluh agama ini diangkat ini untuk membesarkan seorang penyuluh sendiri, bahwa dia melaksanakan kegiatan bimbingan itu juga diatur, kemudian ada
regulasinya dan sebagainya. Ini mungkin banyak ada di antaranya sebuah tantangan, kemudian perlu strategi-strategi seperti itu. Itu bagaimana menurut Pak Thoyib sehingga penyuluh agama Islam itu melakukan kegiatannya itu uh, mudah, kemudian tanpa regulasi atau memakai regulasi itu juga tetap menjalankan dengan baik begitu. Oke. Jadi, gimana? Oke, terima kasih Mbak Mafira. Sekarang begini, di masyarakat mungkin Mbak Mafira sering mendengar istilah toga Thomas ya, Ya, tokoh betul, betul, agama, tokoh agama tokoh dan tokoh masyarakat. masyarakat. Iya. Ya, Saya kira di era sekarang ini peran-peran mereka itu harus dimaksimalkan. Dan begitu. kita amati perkembangan zaman sekarang ini, posisi tokoh masyarakat, tokoh agama itu harus seimbang. Ya, Kalau mungkin orang-orang dulu tokoh agama kadang-kadang mendominasi atau tokoh masyarakat mendominasi, sekarang harus saling berkolaborasi, saling mengisi. begitu. Ya, Sebab kalau tidak dua tokoh ini tidak berjalan, ya nanti terjadi apa? Hal-hal yang miskomunikasi gitu Dan ya. perlu Mbak Mafra juga pahami, peran tokoh agama dan tokoh masyarakat ini sekarang ada di tengah-tengahnya itu, istilahnya sekarang itu media massa, media Oh, sosial. gitu, iya. Itu kalau Betul, kita tidak betul, mampu betul, betul. apa masuk ke Untuk dalamnya, menjebatani ya, iya, begitu ya. itu Ya. bisa saja peran-peran tokoh masyarakat, peran tokoh agama itu akan diganti oleh media sosial. Media sosial. Sehingga seperti sekarang ini ya, Iya, kita iya, betul, dakwah betul, kita betul. melalui YouTube Iya, kali ini iya. ya. Ini yang Nah, itu sebagai menjadi apa? latar belakang Iya, gitu ya. Latar belakang kenapa kita juga ikut melakukan ini karena metode Betul. yang dilakukan oleh para juru dakwah itu Iya. kan masih pakai metode konvensional ya. Iya. Nah, untuk menjembatani ini, Nah, apakah kita juga harus ikut-ikutan atau memang ini sangat penting? Apa yang jadi latar belakang kita sebagai penyuluh agama juga harus hadir dalam konteks kita berdakwah melalui media YouTube seperti ini atau media sosial. Itu gimana, itu yang menjadi latar belakang harus ikut tampil begitu, gimana? Terima kasih. Iya, iya. Kalau seorang penyuluh hanya mengandalkan cara konvensional, cara lama, saya kira itu akan apa ya, terlambat. Oh, Iya. tergerus oleh waktu Iya, gitu ya. Betul. Betul, Ini zamannya sudah luar biasa. Iya, Perubahan-perubahan itu sudah luar biasa. Kalau Iya, kita tidak bisa mengimbangi perubahan zaman seperti ini, kita hanya konvensional, ya terlambat. Orang belajar sekarang itu sudah metode cara itu sudah macam-macam. Iya, betul. Sudah macam-macam. Tapi paling tidak begini ya, Pak Thoyib ya, ketika kita sudah hadir di medsos seperti ini, ini mungkin perlu juga ada semacam strategi khusus gitu ya, strategi khusus untuk bagaimana, kan juru dakwah itu ada yang metodenya pakai dakwah sentimental, ada dakwah hanya berpikir rasional dan sebagainya. Nah, untuk itu mungkin bisa dilanjutkan di sesi yang berikutnya. Nanti kita sambung. Oke. Terima kasih Bang Thoyib. Terima kasih. Siap. Oke, Mbak Mafira. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.